Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo, kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama Bag Aril bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah, amin. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi mengakhiri kesempatan untuk berbagi informasi terbaru tentunya seputar tenaga non ASN atau yang kita kenal dengan honorer. Di mana pada hari ke-12 di bulan Ramadan ini ya, bagi kawan-kawan yang menjalankannya, mudah-mudahan amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah SWT dan segala doa-doa kita dikabulkan oleh Allah SWT ya, termasuk mimpi kawan-kawan untuk menjadi ASN P3K tahun 2024 ini semoga segera dikabulkan gitu kami ya udah ya. Dan informasi yang beredar saat ini kawan-kawan mengenai 1,7 juta tenaga honorer katanya akan mendapatkan NIP pada Desember 2024. Begini mekanisme menurut Menpan RB. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya hingga akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat raya ini ya. Baik, untuk satu kita langsung ketik kopi gitu kan ya. Informasi ini makin lansir dari www.ayobangdung.com. Jadi nanti kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek dulu, atau kawan-kawan bisa mencari langsung ke sana. Nanti linknya akan Maaki sertakan di kolom deskripsi ya. Nah, informasinya seperti ini bahwa ada 1,7 juta tenaga honorer akan mendapatkan NIP katanya kawan-kawan pada Desember 2024. Begini mekanisme menurut Menpan RB. Ini dipublikasikan pada hari Jumat. Oh, berarti 2 hari yang lalu ya. Jam 1 siang ternyata setelah Jumatan nih oleh Mbak Ratu Parasiska Sadila. Halo Mbak, salam kenal dari Makia ya. Terima kasih atas informasinya. Oke, jadi memang kenapa 1,7 juta? Karena dari asalnya itu kan 2,3 juta kawan-kawan. Itu karena sebagian udah diselesaikan 2023. Nah, sisanya adalah 1,6. Ada yang bilang 1,6, ada yang bilang 1,7, anggaplah 1,7. Nah, ini sisa. Dan ini direncanakan akan diselesaikan tahun 2024 ini. Makanya kuota CASN yang dibuka tahun 2024 ini jumlahnya adalah 2,3 juta, di mana 80%-nya itu adalah untuk mengakomodir kawan-kawan yang sudah lama mengabdi ini gitu, tenaga honorer ini gitu kan ya. Lanjut, penataan tenaga honorer harus rampung pada Desember memang ya, karena ini sesuai dengan amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 ya, bahwa per Desember 2004 itu sudah tidak lagi tenaga honorer di instansi pemerintah. Nah, semua harus menjadi ASN P3K full time. Namun hingga hari ini PP turunan mengenai Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 yang menjadi patokan untuk penataan tenaga honorer ini masih belum diterbitkan ya. Namun dasar untuk menyelesaikan ini itu akan ada PP turunan kawan-kawan. Nah, ini berdasarkan informasi itu akan diluncurkan pada bulan April. Sekarang bulan Maret ya. Maret itu sudah tanggal berapa ya? 25 besok ya. Sebentar lagi nih. Jadi PP turunannya ini akan mengatur sedemikian rupa bagaimana mekanisme penyelesaian tenaga honorer ini. Apakah ada misalkan prioritas, seperti misalkan masa kerja menjadi prioritas. Kemudian seperti yang sudah direncanakan sebelumnya kan masa kerja, usia, kemudian kinerja dan lain sebagainya. Nah, ini masuk gak ke sini? Nah, kita tunggu aja nih di sini PP turunannya. Namun informasi yang beredar saat ini 1,7 juta ini harus mengikuti tes, tetap harus mengikuti CAT. Nah, nanti yang lolos akan menjadi full time, yang tidak lolos menjadi part time dulu. Nah, tapi semua akan mengantongi NIP gitu kawan-kawan. Dan pada akhirnya nanti akan indah pada waktunya gitu katanya. Oke, lanjut. Meski demikian, tenaga honorer tidak perlu risau katanya. Pasalnya Komisi 2 DPR RI akan tetap mengawal segala proses penataan tenaga honorer. Ya memang, karena memang ada sempat kekhawatiran bagaimana katanya untuk daerah yang tidak membuka formasi. Tetap, misalkan daerah A ada 100 honorer nih di daerah A ini, tapi tidak membuka formasi, tetap yang 100 orang di daerah A ini harus ikut CAT ya, tesnya secara nasional gitu nanti. Nah, jadi mereka nanti diarahkan menjadi P3K part time dulu, tapi mereka mengantongi NIP. Nah, ketika nanti masanya daerah ini sudah mampu untuk menganggarkan untuk pengajian dan lain sebagainya, maka yang 100 ini udah tinggal langsung auto P3K full time gitu. Nggak harus tes lagi, jadi tes sekali gitu. Bahkan dikatakan CAT ini, tes di sini itu hanya formalitas, kata Pak Menpan RB juga. Intinya sih hanya sekedar hadir saja kawan-kawan. Hadir di sini
udah lolos gitu kan ya. Tapi jangan mentang-mentang formalitas gitu, kita bersantai ya, jangan sampai ya. Nah, kita juga harus memaksimalkan dengan doa kawan-kawan ya. Jangan sampai nanti pas pelaksanaannya kita jatuh sakit. Buat jatuh sakit, buat apa kita apa semua soal P3K tapi kita pada saat pelaksanaan jatuh sakit. Nah, itu kan sama aja percuma kan gitu ya. Jadi kita maksimalkan doanya, kita maksimalkan usahanya. Apalagi di bulan suci Ramadan ini harus banyak doa kawan-kawan. Karena semenjak tadi sahur kawan-kawan sampai waktu menjelang berbuka nanti doa kawan-kawan itu sangat mustajab nih kawan-kawan. Jadi kalau kawan-kawan terus berdoa dari pagi sampai sekarang menjelang berbuka itu mustajab sekali. Nah, ini waktunya yang tepat untuk kawan-kawan memanjatkan doa kehadirat Allah SWT agar Allah SWT mengabulkan doa-doanya, tidak tertolak ini katanya ya. Lanjut. Diketahui bahwa saat ini ada 2,3 juta yang terdata dalam BKN, namun ada sekitar 600 ribuan tenaga honorer yang sudah masuk menjadi PKK maupun CPNS pada tahun iya betul ya. Jadi memang dari 2,3 juta total di database BKN. Ini database BKN nih yang terdata database BKN. Tapi sudah terjaring nih tahun 2013, sudah tereksekusi dari 2013. Nah, sisanya itu sekarang dikatakan ada 1,7 juta. Gitu. Oke. Mardani Ali, nih Pak Mardani Ali selaku anggota Komisi 2 DPR pun mendorong Kemenpan RB dan BKN untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer ini pada Desember 2024 dan memberikan NIP kepada para tenaga honorer. Oke, ya memang waktu itu sampai waktu ada rapat dengar pendapat ya atau rapat kinerja rapat kerja dengan DPR yang dihadiri oleh Menpan RB waktu itu, dan videonya sudah makin sempat bagikan juga kalau tidak salah. Kemudian BKN dan DPR, DPR ini mendesak gitu ya, karena peduli dengan honorer, mendesak kepada Menpan RB bahwa tolonglah untuk yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun jangan dites lagi, langsung aja tes. Nah, maka dijawablah oleh Pak Menpan RB, betul kami juga peduli sama mereka, tapi tetap ini harus ini aturan harus dilalui gitu, bahwa ternyata tes itu yang penting datang aja ya. Jadi semua tesnya itu harus ikut tes dan ini hanyalah formalitas katanya gitu kawan-kawan ya. Karena ini asalnya ada pertanyaan dari DPR RI, atau ada permintaan, tolonglah katanya untuk yang 5 tahun, yang lebih dari 5 tahun, honorer lebih 5 tahun, tolong jangan dites katanya. Masa kerjanya lebih 5 tahun, tolong jangan dites lah, langsung aja auto P3K gitu. Kata Pak Menpan RB, gak bisa karena sudah menjadi aturan, tetap harus melalui tes dulu. Walaupun itu sebetulnya hanya formalitas, nanti semua akan mengantongi nih P3K gitu kan gitu. Kabar gembira ya kawan-kawan ya. Oke lanjut. Semua tenaga honorer akan diselesaikan di Desember 2024 walaupun TMT tanggal mulai tugas disesuaikan dengan fisika daerah, tapi NIP yang sudah dapat Desember 2024. Mardani Ali dikutip dari jadi memang NIP itu bahkan ada yang mengatakan sudah disiapkan dari sekarang gitu katanya ya. Wah, sudah ya. Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pada kawan-kawan semua ya. Oke. Soal tes itu hanya formalitas tuh kan di sini 100% mereka diterima. Tes ini formalitas untuk mendata ulang ujar. Jadi tes itu hanya mendatang saja gitu, benar-benar nggak yang saat kan terdata 1,7 juta lagi. Benar gak sih 1,7 juta ini ada gak sih apa bodong atau bagaimana gitu, apakah sudah pergi ke luar negeri kan siapa tahu seperti itu. Nah makanya perlu adanya tes untuk memastikan bahwa ada tidaknya gitu, dan lagian ini nanti akan digunakan untuk tes berikutnya. Jadi tidak hanya jadi kawan-kawan yang sudah ikut tes sekarang itu nggak usah tes lagi, nanti tinggal udah mengantongi NIP, dikasih NIP, udah auto P3K. Nanti ketika daerah sudah siap untuk melakukan pengajian, memberikan pengajian, ya udah lolos gitu kawan-kawan ya. Itu saja dulu barangkali yang bisa disampaikan oleh Maki, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, untuk daerah nih katanya, untuk daerah yang tidak punya kemampuan daerahnya jika tetap standby di paruh waktu, dan bagi daerah yang sudah cukup di pun waktu. Oke, jadi jadi Menpan RB pun menjelaskan untuk tenaga honorer 100% diangkat, nantinya akan menjadi P3K paruh waktu jika kemampuan fisika. Jadi untuk daerah yang belum siap, jadi banyak yang penuh waktu dan paruh waktu dia 2,3 juta tadi pasti dapat NIP. Itu dia. Jadi intinya untuk daerah yang sudah siap nanti itu jadi full time katanya, full time setelah perankingan ya. Untuk yang belum siap secara anggaran dan lain sebagainya, maka dia akan bertahan di part time dulu. Namun nanti semua akan mengantongi NIP dan pada akhirnya semua akan bermuara di full time gitu kawan-kawan ya. Hanya masalah waktu lah gitu.
Ya itu saja barangkali untuk kesempatan kali ini yang bisa Maki sampaikan ya. Ingat, pemerintah hanya bisa berencana, manusianya bisa berencana, tetap ketetapan ada di Tuhan Allah SWT. Karenanya mari kita doakan mudah-mudahan apa yang direncanakan pemerintah ini, apa niat baik pemerintah ini berjalan dengan baik, berjalan dengan mulus, sehingga kawan-kawan segera dengan cepat gitu, dengan segera untuk terangkat menjadi ASN P3K tahun 2004 ini. Dan kawan-kawan nanti pada kesempatannya diberikan kesehatan ya, jangan sampai pada saat akan tes kawan-kawan sakit, bahaya gitu ya, nanti kawan-kawan tidak akan bisa mengikuti tes, dan itu untuk syarat menjadi mengecek kawan-kawan untuk menjadi lulus itu, karena itu kan difungsikan untuk mengetahui apakah kawan-kawan masih aktif atau tidak gitu ya. Jadi harus berdoa, maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya, intinya berdoa kepada Allah SWT biar dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segalanya, dan dimudahkan rezekinya, dan Allah SWT menakdirkan kawan-kawan untuk lolos jadi ASN P3 ke tahun 2024 ini. Amin ya Allah. Oke, thank you for watching. See you next video. Wabarakatuh.